Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga puasa hari ini penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan hidup sahabat-sahabat semua ya, sampai nanti maghrib. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua, ini ada seseorang datang ke kebun. Dia mau membeli bibit kurma H1 merah teman-teman ya. Jadi bibit H1 merah ini dibawa dengan menggunakan motor. Kalau bibit H1 ini usianya 2 tahun. Saya jual dengan harga 1 juta rupiah per pohon teman-teman ya. Sambil kita packing bibit kurmanya untuk dibawa oleh pembeli, kita sambil ngobrol-ngobrol bagaimana cara mudahnya kita mendapatkan 100 juta rupiah dengan pembibitan kurma. Tentunya ini sudah saya buktikan sendiri teman-teman ya, dan teman-teman juga bisa melihat video sebelumnya cara mendapatkan kebun kurma sendiri ya. Gambarannya adalah kalau di video sebelumnya kita menyisihkan 10% dari penghasilan pasif kita belikan biji, lalu kita kecambahkan dan kita rawat. Nah ini adalah hasil dari biji, hasil dari kita menyisihkan 10% penghasilan kita beli bijinya, kita rawat, dan ini bibit kurmanya sudah berusia 2 tahun teman-teman ya, dan sudah mulai dijual satu persatu, bahkan ada yang sudah morong. Dan hasil dari penjualan bibit kurma kita bisa belikan kebun kurma teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menirunya agar bisa mendapatkan 100 juta pertama dalam pembibitan kurma. Semoga ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk teman-teman, bisa memberikan inspirasi dan juga bisa dipraktikkan, karena saya sudah mempraktikkan sendiri teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan pembibitan kurma, kita survei dulu di grup-grup kurma, baik di Facebook atau di WA atau trading yang paling tren, jenis kurma apa yang marketingnya itu paling ramai teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan pembibitan kurma, kita survei dulu jenis kurma apa yang paling ramai, yang baru muncul, yang kira-kira nanti 2-3 tahun ke depan ini akan ramai. Jadi kita lakukan pembibitan dengan dasar yang benar teman-teman ya. Beda dengan kalau teman-teman ingin mengkoleksi setiap jenis varietas kurma yang akan ditanam di kebun sendiri, karena tujuan kita adalah pembibitan kurma untuk dijual kembali, maka kita praktisikan jenis kurma apa yang ketika 2 tahun atau 3 tahun ke depan harganya stabil tinggi. Karena 2-3 tahun ke belakang kurma H1 adalah trending topik ketika mau masuk ke Indonesia, maka waktu itu saya berpikir bahwa H1 ini insya Allah akan hit, apalagi jenisnya yang merah kan, karena 2-3 tahun ke belakang banyak jenis yang masuk KL1 kuning dan juga varian-varian kultur jaringan yang kuning, maka saya berpikir bahwa H1 merah akan booming 2-3 tahun ke depan. Maka pada waktu itu saya belilah biji H1 merah, walaupun harganya fantastis teman-teman ya. Harga waktu itu adalah 75.000 per biji teman-teman ya. Dan sesuai kenyataannya 2 tahun sekarang ini kita menjual bibit kurma H1 itu insya Allah dengan mudah teman-teman ya, karena banyak sekali penggiat kurma yang baru mau menanam kurma. Mereka lebih pengen cepat menanam kurma yang sudah besar teman-teman ya, karena kalau penggiat baru mereka pengen instan teman-teman ya. Jadi banyak juga yang membudidayakan dari biji sendiri, semai sendiri, tapi banyak juga penggiat kurma yang pengen beli bibitnya langsung cepat besar. Jadi itulah kenapa kita dari sekarang merencanakan bahwa bibit-bibit besar dalam plan terbaik ini banyak yang dicari. Bahkan sampai ini Indonesia belum sangat booming sekali kurma. Insya Allah masih dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan
pembibitan kurma masih insya Allah stabil teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, untuk semua varietas kurma baik Thailand ataupun Timur Tengah teman-teman ya, sebenarnya semuanya bagus teman-teman ya, karena sudah terbukti berbuah di Indonesia. Kenapa kita memilih varietas-varietas dengan kurma Thailand? Karena bahasa marketingnya itu udah terkenal teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan menjual H1 merah Thailand, karena orang-orang itu sudah kenal dengan bahasa marketing yang sudah heboh dari Thailand, seperti KL1, seperti Bari Thailand, apalagi H1 Thailand, itu para penggiat juga sudah, kita belum menjelaskan juga sudah kenal teman-teman ya, udah terkenal lah istilahnya. Berbeda kalau kita membudidayakan kurma-kurma seperti yang dari Timur Tengah seperti Khenaizi, Lulu, maka kita akan menjelaskan kepada calon pembeli ini harus detail teman-teman. Jadi ibaratnya kalah pamornya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menjual pembibitan kurma, lebih enak kita menjual yang sudah tren, yang istilahnya orang-orang penggiat awal kurma pun sudah ngerti, udah paham, oh ternyata begini. Jadi tidak perlu penjelasan lebih lama lagi, kita langsung misalkan to the point. Bagi yang minat bibit H1, orang udah langsung ngerti teman-teman ya. Nah, untuk kurma yang usia 2 tahun ini yang sedang di packing teman-teman ya, modal awal waktu saya beli untuk 100 biji adalah 7,5 juta teman-teman ya, dan kita memberi planter bag dan juga tanah dan kohenya untuk media tanam kisaran 2,5 juta teman-teman ya. Jadi total modal untuk pembuatan bibit kurma adalah satunya adalah 100.000 teman-teman ya. Jadi satu pohon ini modal awalnya adalah 100.000. Kalau 100 pohon otomatis 10 juta teman-teman ya. Dan untuk pemeliharaan pohon kurma mudah sekali teman-teman ya. Kita kasih aja kohe, istilahnya dengan pupuk organik dari kandang ayam sendiri, atau ambil dari tetangga pupuk kambing atau sapi. Dia tidak ada anggaran bayar teman-teman ya. Jadi perawatannya cukup simpel dengan kohe aja teman-teman ya, dan kita rawat selama 2 tahun. Dan apabila selama masa perawatan ini ada yang mau beli, kita lepas teman-teman ya. Jadi kita lepas, kita beli biji lagi, kita semai lagi. Dan apabila tidak laku pun teman-teman ya, maka si bibit kurma ini yang awal kita semai setelah 2 tahun maka akan tumbuh besar seperti ini teman-teman ya. Dan harga di pasarnya itu lebih dari 1 juta. Kalau kita jual 1 juta cepet teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai besar seperti ini, dan apabila di dalam perjalanan laku-laku kita jual aja, terus kita tambah. Dan apabila tidak laku pun, kalau usia besar seperti ini dia akan semakin mahal teman-teman. Insya Allah sangat mudah sekali menjualnya teman-teman ya. Kita memiliki kurma yang sudah besar-besar usia 2 tahun, kita iklankan di Facebook atau di WA, atau kita iklankan di pinggir jalan juga, jual kurma Thailand usia 2 tahun. Maka banyak sekali orang itu datang teman-teman ya, beli 1, beli 2, bahkan sampai ada yang memborong semuanya 100 batang, Masya Allah. Jadi insya Allah menjadi rezeki kita kalau kita sudah meniatkannya dari semai teman-teman ya. Dan kalau kita punya 100 juga dijual habis satu persatu atau ada yang borong, otomatis kita mendapatkan 100 juta pertama kita teman-teman ya. Alhamdulillah saya sudah mempraktekannya dan berhasil. Mudah-mudahan bagian teman-teman yang sekarang mempraktikannya teman-teman ya, insya Allah berhasil teman-teman ya. Belum lagi apabila ada terdapat bibit kurma yang ngembang teman-teman ya, keluar bunga baik jantan atau betina, maka harganya otomatis naik berlipat-lipat. Misalkan bibit kurmanya keluar jantan yang normalnya kita jual 1 juta, maka bisa kita jual 2,5 juta per batang teman-teman ya. Apabila keluar yang betina, maka satu bibit kurmanya bisa dijual dengan 15 jutaan teman-teman, Masya Allah. Jadi
maka rasio profit kita bisa lebih dari 900% teman-teman ya. Jadi teman-teman, banyak orang menyepelekan pembibitan kurma, padahal banyak sekali profit yang diuntungkan dari penjualan bibit kurma teman-teman ya. Istilahnya adalah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali kita belajar kurma, kita langsung mempraktekannya, dan walaupun pohon kurmanya belum menghasilkan buah, kita sudah menghasilkan profit teman-teman ya. Dan juga pengalaman yang paling berharga, yaitu kita bisa menyemai sendiri, bahkan bisa merawat pohon kurmanya sampai usia 2 tahun. Tentunya pengalaman ini menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk budidaya kurma di masa yang akan datang. Silakan teman-teman bisa mencobanya teman-teman ya. Jangan hanya ingin-ingin aja ingin budidaya kurma, tapi teman-teman juga harus punya komitmen yang kuat. Saya bisa budidaya kurma, saya bisa melakukan pembibitan kurma teman-teman. Insya Allah di mana ada niat, Allah akan memberikan jalannya. Insya Allah bila kita punya keinginan dan komitmen yang kuat, insya Allah Allah akan mewujudkannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol pada kesempatan pagi ini. Semoga banyak manfaatnya. Apabila banyak salah dan hilaf dari saya sendiri, apabila banyak manfaatnya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi, selamat Ahmadiyya Forum, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.